Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukmadiarti Peranginangin, MC Psikolog. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi tentang berdamai dengan inner child. Apa itu inner child? Inner child adalah jiwa kanak-kanak yang masih ada dalam diri kita, yang mana jiwa kanak-kanak ini akan memberikan pengaruh bagi karakter kita, kepribadian kita, cara pandang kita, pola pikir kita, dan bagaimana cara kita menyikapi ataupun mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya penting sekali teman-teman kita untuk bisa berdamai dengan inner child kita, khususnya inner child yang membawa emosi, pikiran ataupun perasaan negatif yang diakibatkan oleh pengalaman, kenangan, atau kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Teman-teman sekalian, lantas bagaimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan inner child kita, sehingga inner child itu kini tidak lagi mengganggu hubungan kita dengan orang lain atau cara pandang dan cara pikir kita saat kita menghadapi suatu masalah. Sebelum saya membagi tentang cara berdamai dengan inner child, saya ingin kasih contoh dulu. Teman-teman sekalian, saya dan kita semua juga memiliki inner child. Nah, tidak masalah dengan inner child kita. Yang penting kita tahu bagaimana cara berdamai dengan inner child ini. Karena inner child ini adalah bagian dari diri kita. Jadi bukan berarti bagian dari diri kita ini harus kita abaikan atau kita tolak gitu, enggak ya. Jadi inner child ini adalah bagian dari diri kita yang tetap harus kita terima. Nah, penerimaan inilah yang kemudian membuat kita lebih mudah untuk berdamai dengan inner child itu sendiri. Saya kasih contoh tentang diri saya. Dulu saya nggak tahu kenapa ya kok saya hubungannya dengan putri pertama saya itu kok kayaknya kurang deket gitu ya, kayak ada ganjelan gitu yang buat saya gak nyaman deket-deket dengan putri saya ini. Kan heran ya, sedangkan dengan anak laki-laki saya nih yang 2 orang itu nyaman gitu, deket, peluk, cium, bermain atau ngobrol itu nyaman-nyaman aja. Nah, beda dengan yang putri gitu, seperti kayak ada jarak gitu ya. Padahal pada umumnya kan ibu-ibu tuh deket, senang gitu dengan putri-putrinya. Tapi kok saya enggak. Nah, itu adalah satu kode bagi kita bahwa ada something wrong nih terkait hal itu di masa lalu kita. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ilmunya ini, kita bisa cross check nih. Kok pada umumnya orang-orang nih aman-aman aja ya dengan putrinya, kok saya enggak? Nah, berarti di situ kita punya something wrong. Gitu juga dalam hal yang lainnya, misalnya dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan mertua, dengan ipar, atau yang lainnya yang kita rasa kok emosinya berlebihan banget ya, kok kita emosinya kok kayaknya nggak wajar ya. Nah, itu menjadi kode bagi kita untuk cross check ke belakang, untuk cek ke belakang ada apa ya masalah di belakang yang berkaitan dengan kondisi atau hal tadi. Nah, teman-teman sekalian, kemudian saya cross check ke diri saya ke belakang. Ada masalah apa sih saya dengan yang ada kaitannya dengan seorang putri dan hubungan dengan orang tua. Nah, ini pentingnya kalau kita mengingat atau flashback ke belakang tentang pola pengasuhan orang tua kita kepada kita dahulu. Nah, jadi bukan kita menyalahkan orang tua di sini, enggak, tetapi kita ingin segera berdamai dengan jiwa kanak-kanak kita dulu. Kenapa kok jiwa kanak-kanak, Sukma? Karena di usia 0 sampai dengan 10 tahun anak-anak itu kan menyerap semua ya. Jadi kadang-kadang tidak pakai saringan. Jadi apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia terima dan masukkan bulat-bulat gitu ya. Sehingga dia nggak tahu tuh itu bener nggak sih, itu salah nggak sih, enggak. Jadi dia terima bulat-bulat, sehingga memang kita harus berdamai untuk mengobati luka-luka batin atau luka-luka masa kecil kita di masa lalu. Nah, ternyata setelah saya melakukan suatu perenungan, saya ketemu dong dengan akar masalah yang membuat saya menjadi gak deket dengan putri saya. Nah, ternyata sama nih keadaannya. Saya putri pertama dan punya 3 adik laki-laki, semuanya laki-laki ya. Nah, anak saya ini juga posisinya sama dengan saya, anak pertama perempuan dan punya adik laki-laki. Apa yang terjadi di masa lalu saya? Nah, ternyata di masa lalu ada nih jiwa kanak-kanak saya yang merasa kok saya ini gak diperlakukan spesial ya, namanya anak-anak ya. Kita
nggak nyalahin orang tuanya, kitanya nih yang salah nih, anak-anaknya, pikiran anak-anak kita ini yang perlu kita luruskan atau berdamai dengan pikiran itu. Nah jadi ternyata di masa lalu itu saya merasa kok saya nggak dibuat seperti anak-anak cewek yang lain ya. Teman-teman saya yang cewek rambutnya dikucir-kucir, dikasih baju-baju yang lucu gitu ya. Anak ceweknya didandani, dispesialin gitu ya. Tapi kok saya enggak gitu ya. Kok ibu atau mama lebih deket ya ke adik-adik saya yang cowok, lebih perhatian, lebih manjain dan sejenisnya gitu ya. Sehingga nih ternyata adanya perasaan itu membuat saya nggak terima gitu loh dengan hal itu. Nah sehingga ketika saya kini punya anak putri, saya bukan membalas ya, tetapi rasa tidak dekat itu jadi ada. Rasa marah karena dulu bukan marah ya, kecewa mungkin ya, kok saya dibedakan sih gitu ya, kok saya nggak deket sih gitu ya. Nah, padahal anak-anak lain tuh deket dengan uminya, deket dengan mamanya, dengan ibunya, kok saya kayaknya enggak gitu ya. Nah ketika kita sudah ketemu key pointnya atau kuncinya tersebut, kita tinggal membereskan inner child-nya tersebut. Nah, jadi kita bukan menyalahkan orang tua kita di sini, enggak ya. Jadi tapi hanya kita mengobati aja perasaan yang dulu sempat muncul nih. Ya, perasaan yang dulu sempat muncul. Ini kan perasaan yang sempat muncul. Nah, karena suatu kejadian kemudian perasaan ini hadir. Kok saya nggak diperlakukan seperti itu ya, gitu ya. Nah ini kan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain pada saat kecil itu. Padahal ketika kita besar, beranjak gede, kita tahu kok kalau saya itu diperlakukan spesial loh sama ayah mama, disayang, dimanjain. Tapi entah kenapa pada suatu momen perasaan yang inner child-nya tadi itu muncul. Nah itu yang perlu kemudian kita obati, kita berdamai dengan perasaan itu, kita luruskan kembali bahwa Sukma, ayah, ibu, mama itu sayang loh sama kamu, perhatian loh sama kamu, peduli loh sama kamu, gitu ya. Nah, jadi kita kemudian kita berdamai dengan inner child kita tersebut. Nah, bagaimana cara berdamainya? Nah, cara untuk berdamai dengan inner child tadi adalah dengan kita menerimanya, menerima perasaan kita tersebut, gitu ya. Jadi perasaan-perasaan negatif itu sesungguhnya perlu untuk kita terima, bukan ditolak. Karena semakin kita tolak, semakin dia terpendam dan kemudian mempengaruhi karakter, kepribadian atau perilaku kita. Nah, sehingga ketika ada perasaan-perasaan negatif, kita terima gitu ya. Oh iya, kamu sedih ya, kamu cemburu ya, gitu ya. Jadi kita obati. Nah, obatnya bukan dengan obat ya, tetapi dengan obat jiwa gitu ya, disayang, diperhatikan ya. Gimana caranya memperhatikan jiwa kita gitu ya. Nah, caranya dengan kita tadi pertama menerima dulu perasaan tersebut, bahwa kita pernah merasa diabaikan, merasa cemburu ya. Semakin spesifik semakin bagus. Jadi kita kenali itu perasaan apa sih yang muncul? Perasaan cemburukah? Perasaan kecewakah? Perasaan apa gitu ya. Mungkin perasaan cemburu. Nah, perasaan cemburu ini kemudian yang kita bebaskan. Nah, saya ikhlas ya Allah menerima perasaan saya yang cemburu dengan adik-adik saya, cemburu dengan teman-teman saya yang mendapat perlakuan yang lebih spesial dari ibunya, dari orang tuanya, sementara saya merasa tidak seperti itu. Saya ikhlas menerimanya. Saya sayang pada ibu saya tahu mereka sangat menyayangi saya. Saya maafkan mereka karena pada saat itu mungkin mereka tidak memahami perasaan saya, dan saya sehingga masuk ke dalam bawah sadar saya. Saya maafkan orang tua saya maafkan ibu saya, dan saya pasrahkan ya Allah ketenangan hati saya kepadamu. Saya pasrahkan membaiknya perasaan saya, sehingga saya pun akan semakin baik pula dengan putri saya, dan bisa berdamai dengan masa lalu saya, dan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk kemudian bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu teman-teman, cara kita berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, kita menerima dulu dengan ikhlas bahwa kita punya perasaan tersebut. Kemudian kita lepaskan, bisa dengan menulis ya. Melepaskannya itu bisa dengan kita menulis, atau kita curhat gitu ya, curhat dengan berdoa, atau konsultasi dengan psikolog atau profesional.
untuk melepaskan ganjalan-ganjalan perasaan tadi, dan kemudian kita tutup dengan syukur ya, syukur alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, apa yang telah terjadi sudah berlalu dan saya sudah sampai pada titik ini dan berhasil. Mudah-mudahan yang lalu itu bisa menjadi pelajaran bagi saya dan membuat saya bisa menjadi pribadi yang lebih hebat dan bermanfaat, insya Allah. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe sehingga mudah-mudahan channel ini, sharing ini bisa semakin luas manfaatnya buat banyak orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.